Kali ini kita akan membahas tentang Tauren Solo dari Thunderhead Creation. Jadi saya mendapatkan warna SS untuk RDA ini. Untuk RDA ini sudah terkenal dan sudah lama dari tahun yang lalu bahwa terkenal sebagai RDA yang manis. Jadi ini untuk harga sekitar 350 mendapatkan obeng di dalam paketnya. Jadi kemasannya dalam bentuk pouch ya. Ini dapat buku, manual, kemudian ada aksesoris di dalamnya. Untuk kartu garansi juga dapat kartu garansi karena ini autentik ya. Nah, untuk klonnya ini belum ada untuk Tauren Solo ini. Mendapatkan kunci L untuk membuka pos RDA dan juga buku manual cara penggunaan dan perawatan. Ini kunci L cadangan dan pin squong ada di dalam, dan baut bisa diganti menjadi baut minus. Ya itu saja, tidak ada kelengkapan lain. Untuk kemasannya ini terbuat dari logam ya, dan ada scan barcode untuk mengecek keasliannya. Kita lihat dalamnya, ini terbuat dari logam. Ini kalau dibandingkan dengan Dead Rabbit version 2, RDA nya hampir sama besarnya ya, dan juga lambangnya diukirnya hampir sama besarnya juga. Kalau dibandingkan dengan Bluto Mini RTA ukurannya ya, dibandingkan dengan Arbiter yang 26 mili, jadi untuk Tauren Solo sendiri 24 mili, dibandingkan dengan Reload SSK. Jadi untuk desainnya bagus ya, ini tidak sekaku Dead Rabbit version 2, tetapi ada cekukan-cekukan di sini yang seperti benteng dan tulisan juga ya, sama kayak Dead Rabbit. Dan untuk airflow-nya ini langsung ke dalam, langsung ke bawah. Jadi biarpun dia meletet-meletet dalam, dia tidak terkena tangan kalau sudah tutup paketnya. Untuk desainnya di sini seperti cekungan-cekungan, tapi tidak bisa dibuka untuk top capnya ini ya. Beda dengan Dead Rabbit version 2, ini grapirnya terlalu tipis, kecil, susah membukanya, tapi bisa dibuka. Dan untuk airflow-nya ada pilihan honeycomb. Untuk drip tip 810 bisa dibuka seperti ini. Nah, ini drip tipnya Dead Rabbit saya pasangkan dengan Tauren Solo, bisa juga. Untuk tempat dudukan RDA nya bagus ya, terbuat dari logam juga, dan tulisannya Thunderhead Creation bersama nomor serinya. Saya pasangkan dengan drag 3 kubu. Feelnya lumayan mantap. Untuk decknya seperti ini. Ini ada airflow-nya, jadi airflow ke bawah, kemudian tembus ke honeycomb di dasar deck dan di samping kiri kanan deck. Ini ada honeycomb juga seperti Bluto Mini. Jadi itu yang membuat susah untuk ditiru. Jadi tidak ada klonnya sampai sekarang. Untuk di belakang ada nomor serinya. Untuk di dasar deck ya, di bawah deck belakang ada nomor seri dan gold plated pin 510. Untuk decknya termasuk dalam untuk juice well-nya. Jadi tadi udara masuk langsung ke dasar. Ini yang membuat flapper menjadi keluar semua, karena ada airflow yang bentuknya honeycomb atau titik-titik dot tadi, itu membuat flapper jadi muncul semua. Kita buka pin 510 nya, ada insulatornya, hati-hati jangan sampai hilang untuk insulatornya. Ini insulator, kemudian kita bisa tarik decknya, ada insulator di bagian dalam.
Ini untuk yang plus dan ini untuk yang minus. Jadi yang minus langsung berhubungan dengan deck. Kita lihat ini bagian yang minus, jadi ada lubang-lubang honeycombnya. Sedangkan yang plus di sini ada deck yang bentuknya seperti ini, honeycomb untuk airflow. Jadi bila coil di sini posisinya, maka juice spill bisa turun ke bawah dan kembali ke kapas. Jadi kita saat ngedrip itu jusnya bisa kembali ke kapas. Ini lubang airflow sangat besar ya, dan bercabang ke atas dan ke dasar deck. Mari kita pasang lagi. Untuk decknya, juice well-nya sangat banyak, bisa menampung liquid. Jika dibandingkan Reload S, ini tidak banyak menampung liquid, tapi Tauren Solo ini sangat dalam dan banyak untuk menampung liquid. Jadi rasa lebih keluar dibanding Reload S. Kalau menurut saya, rasa Tauren Solo lebih manis dan lebih banyak flavornya, karena tadi airflow honeycombnya juga lebih banyak. Untuk besarnya memang lebih besar Tauren Solo. Untuk top cap itu Tauren Solo ngedum walaupun patah ya, bentuknya ngedum walaupun patah. Di sini tidak seperti Dead Rabbit. Tapi untuk Reload S ini bentuknya justru lebih patah, jadi rasa lebih manis di Tauren Solo. Untuk drip tip sama-sama 810, tetapi lubangnya lebih besar Reload. Saya akan menggunakan Pius Clapton wire nichrome yang akan kita gulung sendiri. Saya kira-kira seukuran panjang kaki tang seperti ini, karena saya akan mencari 4 atau 5 lilitan sama kaki dengan diameter 3 menggunakan kuro. Karena jika lilitan 6 atau 7 itu menurut saya manisnya hanya di awal, kemudian lama-kelamaan jika kita chain pip maka kapas gampang putus dan juga koilnya cepat gosong jika kita chain pip. Jika 4 atau 5 lilitan sama kaki, maka kapas tidak cepat putus dan koil rasanya tidak cepat gosong, tidak cepat bergerak. Karena kaki Tauren Solo di samping kiri kanan, maka kakinya saya bentuk seperti ini, bentuknya single coil ya. Untuk memasang koil ini memang membutuhkan pre-cut, jadi kita harus melakukan pemotongan dahulu kaki koil sehingga dia baru bisa dimasukkan ke dalam posnya. Kita ukur saja seperti ini, sangat mudah ya, tidak susah seperti yang kita bayangkan. Dikendurkan dulu baut L, kemudian kita paskan seperti ini ya. Kita kira-kira saja pemotongannya, jangan sampai terlalu kependekan. Nanti jika masih kepanjangan kita bisa kurangi sedikit demi sedikit. Jadi saya potong pas di ujung pos seperti ini. Kemudian kita potong juga sebelahnya, kita kira-kira saja ya, jangan sampai kependekan. Samakan dengan bagian yang sudah kita potong sebelahnya. Nah seperti ini. Nah ini biasanya langsung sudah pas ini ya, tinggal kita masukkan saja kaki-kakinya ke dalam baut yang sudah kita longgarkan tadi di sisi kiri dan kanan, atas dan bawah. Nah seperti ini, kita masukkan saja langsung. Ini enak coil jignya karena ada tempat untuk menaruh kakinya ya.
Jadi desain Tauren Solo ini menguntungkan untuk kita menyetel tidak terlalu susah karena sudah ada tempatnya, seperti Bluetooth Mini. Kalau untuk Dead Rabbit kan lebih susah karena kita harus mengatur tinggi rendahnya lagi. Nah, ini saya tambahkan tingginya sedikit saja. Nah, ini saya tambahkan tingginya sedikit saja, nggak sampai 1 mili ya, supaya dia lebih manis. Nah, untuk tingginya dari mata kita bisa ukur seperti ini untuk posnya. Hanya lebih tinggi sedikit, yang penting koil tadi terkena dari sisi kiri, kanan, bawah, terkena aliran udara dari airflow. Kita bisa ratakan dengan koil jig. Ini enaknya ada cekungan di sini sehingga koil jignya pas lurus di tengah. Siap kita gunakan, kita driven dulu. Dia langsung baca 25 untuk di drag 3. Ohmnya terbaca 2,8 ohm atau 0,3 ya, mendekati 0,3 itu enak sudah itu. Kita gosok-gosok dulu supaya merata panasnya. Jika sudah merata drivennya seperti ini ya, sampai merata panasnya agar nanti tidak ada letupan-letupan yang membuat rasa liquid tidak enak. Saya menggunakan atomic cotton luxury. Ini sudah saya potong, tinggal kita pelintir ujungnya agar gampang untuk memasukkannya. Tarik dengan pinset. Untuk kapas jangan terlalu kendur, juga jangan terlalu ketat, jangan terlalu tebal. Untuk panjangnya kapas sesuaikan sampai bawah dek. Usahakan mencapai bawah dek karena jika kita ngegrip dari atas nanti, maka liquid yang berada di dasar dek bisa terserap kembali ke koil. Kita sisir sedikit agar liquidnya lancar bisa naik ke atas, tapi jangan terlalu banyak juga agar daya tampung liquid di kapas tetap banyak sehingga rasanya flavor keluar semua dan manisnya juga dapat. Kita lakukan hal yang sama, kita sisir di bagian sebelahnya. Hingga gumpalan-gumpalan kapas tadi tidak ada. Kemudian kita masukkan ke dalam juice well-nya. Usahakan kapas tadi mencapai ke bagian dalam sampai ke dasar. Kita main di 40 watt dengan grafika.
rasa yang didapatkan flavornya pecah semua karena dengan profil airflow honeycomb di dalam tadi. Kemudian rasa manisnya juga dapat. Coba kalau kita tutup airflow-nya menjadi setengah. Untuk rasa manisnya masih ada, hanya berkurang sedikit saja. Layernya agak kurang, jadi lebih enak untuk Tauren Solo ini dibuka full. Kalau kita naikkan ke maksimum buat yang rekomendasi yaitu 45. Manisnya jadi oversweet ya, hampir manis sekali. Jadi kalau semakin naik dinaikkan wattnya semakin manis. Saya lebih suka di 40, jadi tidak terlalu manis. Manisnya cukup di 40, kalau dinaikkan lagi dia terlalu manis. Jadi mirip dengan Reload S. Bedanya Reload S gampang panas, yang SSK itu ya, ini gampang panas, sedangkan ini tidak gampang panas, ini cuma hangat-hangat aja. Bagaimana dengan Dead Rabbit? Di sini saya gunakan Dead Rabbit single coil ya. Walaupun seharusnya double coil, tapi saya gunakan single coil. Kelebihan dari Dead Rabbit itu dia bisa dibuka top capnya, yang bagian atas. Ini single coil. Untuk Dead Rabbit single coil dia sudah cukup manis dan tidak terlalu banyak menghabiskan liquid kalau dengan single coil. Main sama di 40 dengan vaporizer gen ya. Entah kenapa produksi cloudnya lebih banyak di Dead Rabbit walaupun sama-sama single coil. Untuk rasa sih hampir sama ya dengan sama single coil. Untuk cloud sama banyak, cuma tarikannya di sini lebih plong dibanding Dead Rabbit. Coba saya kurangin tarikannya supaya agak kurang, cuma nanti rasanya jadi kurang. Tarikannya ini sama dengan Reload yang SXK ya, 11-12, nggak ada bedanya. Tarikan Dead Rabbit dengan honeycomb airflow itu lebih berat dan layar lebih kena semua. Ya itu tadi perbedaannya, ini sama ya, sama, rasa single coil sama. Perbedaannya jika kita menggunakan dual coil, maka akan lebih boros liquid dan kapas di Dead Rabbit P2. Kemudian untuk setting Dead Rabbit P2 itu tidak semudah Tauren, karena kita harus pasang pas sejajar dengan airflow. Kita harus nyocokkan dengan airflow, tingginya harus sama dengan airflow. Sedangkan di Tauren kita cukup masangkan sesuai dengan setelan yang sudah ada, itu sudah cukup manis. Jadi menurut saya, walaupun kata orang pemotongan koilnya susah, jadi kita lihat pemotongan koilnya mudah saja ya, dan rasa yang dapat langsung manis dengan setelan yang standarnya, tanpa perlu kita mengubah-ubah lagi setelan. Untuk Dead Rabbit kadang-kadang jika terlalu tinggi atau terlalu rendah, rasa yang dapat itu kurang. Jika terlalu tinggi dia terlalu manis, tapi flavornya kurang. Jika terlalu rendah, maka kita hanya mendapatkan flavor saja, manisnya kurang. Sedangkan di Tauren Solo ini hampir selalu dapat rasa manis.
Dan top capnya walaupun lebih tipis dibanding Dead Rabbit ya, build quality-nya lebih bagus Dead Rabbit, tapi untuk decknya memang Tauren Solo ini lebih susah ditiru. Jadi untuk klonnya itu dipastikan akan susah meniru lubang-lubang honeycomb di airflow ini susah. Desainnya agak susah ditiru dengan pos-pos seperti ini ya. Sama seperti Pluto Mini itu ada tiangnya, jadi susah ditiru untuk tiang airflow-nya. Jadi dipastikan untuk produk klonnya akan susah ditemui di pasaran untuk Tauren ini. Entah untuk Cloud buat di Dead Rabbit. Ya, terima kasih sudah menonton videonya. Boleh like ataupun dislike. Berikan kolom komentar karena saya masih newbie. Bisa Anda beri masukan kepada saya di kolom komentar. Terima kasih.